Bagaikan sebuah tembok beton berdiri kokoh di jantung pertahanan. Namun tembok ini hidup, bergerak, dan tak kenal ampun. Itulah Justin Hubner. Dengan tinggi 187 cm dan tubuh yang seakan dipahat dari besi, ia adalah mimpi buruk bagi setiap penyerang yang berani menantangnya. Duel udara, Hubner melayang bagai elang, menyapu bola dengan kepala atau kaki kirinya yang presisi. Duel fisik, ia tak ragu menabrakkan badannya, seolah-olah hukum fisika tidak berlaku baginya. Tidak heran jika supporter menjulukinya preman, karena di lapangan ia adalah penguasa yang tidak membiarkan satu inci pun wilayahnya diinjak oleh lawan. Yap, kehebatan Justin Hubner sendiri sejatinya juga udah diakui di Inggris, di mana saat ini ia dipercaya sebagai kapten tim U21 Wolves serta udah sering banget ikut latihan bareng tim senior. Akan tetapi Hubner dianggap masih belum bisa mendapatkan debutnya di Wolves yang sekarang main di IPL. Karena biar gimana pun, IPL levelnya jelas beda. Sehingga pada akhirnya, banyak yang berpendapat kalau Hubner ini kemampuannya udah terlalu hebat untuk U21, namun juga masih kurang untuk IPL. Itulah kenapa bergabung dengan tim Championship usai kontraknya habis akhir musim ini adalah opsi realistis yang bisa didapatkan Hubner apabila masih ingin berjuang menembus level IPL di kemudian hari. Dan dirangkai dari berbagai sumber, setidaknya ada 3 tim Championship yang dirasa memang cocok dengan atribut yang dimiliki pemain 21 tahun tersebut. Di sisi lain, ada kabar lanjutan soal Tristan Guier, di mana Tristan yang udah resmi dihubungi PSSI kemungkinan akan datang ke Indonesia di akhir Mei usai Eredivisie kelar. Dan Alien Reinders, seperti yang kita tahu, terus mencoba untuk mepet terus ini pemain biar nggak lepas. Dan jika nantinya Tristan ini bisa segera dinaturalisasi dengan cepat, maka itu akan jadi kekuatan tambahan yang bagus buat tim Garuda untuk menghadapi laga melawan China 5 Juni mendatang. Justin Hubner, meskipun terkadang pemain ini sering bikin penonton jantungan lantaran gaya mainnya yang berak-beruk, namun di satu sisi, pemain seperti ini juga sangat dicintai karena mampu menawarkan hal yang luar biasa di jantung pertahanan timnas Indonesia. Setiap tackle baginya adalah seni, dan itulah yang akan terus dibawa Hubner dalam setiap permainannya. Meskipun begitu, jangan salah sangka Hubner bukan sekedar tukang jegal yang haus akan duel. Di balik gaya permainannya yang meledak-ledak tersimpan kecerdasan yang tak semua orang tahu. Yap, dia adalah ball playing defender sejati, seorang back yang mampu mengalirkan bola dari belakang dengan umpan-umpan panjang yang seakan memiliki mata. Visinya dalam membaca permainan membuatnya tak hanya lihai dalam menghentikan serangan lawan, tetapi juga menjadi titik awal serangan timnya. Ketika tekanan datang, Hubner tetap tenang, bagaikan gunung es. Lalu ketika berhasil mendapatkan bola, ia seringkali mengirimkan umpan dengan akurasi yang membuat lawan hanya bisa menatap kagum. Yap, gaya bermain keras Hubner bukanlah kebetulan. Ia mewarisi semangat juang dari sang ayah yang dulu juga dikenal sebagai petarung sejati di lapangan. Ayahku benar-benar gila di lapangan. Ia selalu berjuang, ujar Hubner dalam sebuah wawancara. Namun tidak hanya darah keluarga yang membentuknya. Di lubuk hatinya, Hubner memuja dua legenda Real Madrid, Sergio Ramos dan Pepe. Baginya kedua bek ini adalah dewa perang yang tidak hanya tangguh, tetapi juga cerdas dan penuh karisma. Maka tak heran jika setiap tackle keras atau langkah agresif Hubner seakan-akan membawanya kepada bayang-bayang seorang Sergio Ramos, lengkap dengan jiwa kepemimpinan yang membuatnya kini didapuk menjadi kapten tim muda Wolverhampton Wanderers. Yap, seperti kameleon yang beradaptasi di setiap lingkungan, Hubner bukan hanya lihai main sebagai bek tengah. Pelatih Wolverhampton U21, Jamie Collins, dan juru taktik timnas Indonesia sebelum ini yaitu Shin Tae-yong
pernah menempatkannya sebagai gelandang bertahan, dan hasilnya luar biasa. Dengan visi bermain yang tajam dan kemampuan mengatur tempo, Hübner mampu mengendalikan lini tengah sekaligus tetap menjadi ancaman bagi lawan. Fleksibilitas ini menjadikannya senjata rahasia, seorang prajurit yang siap ditempatkan di mana saja demi kemenangan tim. Apakah ia akan terus menjadi gelandang atau kembali ke posisi aslinya sebagai back? Atau ia akan main sebagai back kiri karena di sana ia juga mampu tampil bagus? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, di posisi manapun Hübner adalah ancaman nyata, kan gitu. Yap, di levelnya saat ini Hübner dianggap terlalu hebat untuk main di U21. Akan tetapi, dia juga masih dirasa kurang untuk main di IPL. Itulah mengapa bergabung dengan tim Championship usai kontraknya habis akhir musim ini adalah opsi realistis yang bisa didapat Hübner apabila masih ingin berjuang menembus level IPL atau liga-liga top Eropa lainnya di kemudian hari. Dan dirangkai dari berbagai sumber, setidaknya ada 3 tim Championship yang dirasa memang cocok dengan atribut yang dimiliki pemain 21 tahun tersebut. Pertama ada Bristol City. Dikenal sebagai klub yang mampu mengembangkan pemain muda dengan baik dan memiliki sistem permainan yang mengutamakan organisasi pertahanan. Di klub ini Hübner bisa menjadi opsi segar untuk menggantikan atau melengkapi bek tengah seperti Rob Dickie atau Zach Weiner. Gaya bermainnya yang agresif akan cocok dengan intensitas Championship dan Bristol City bisa memberikan menit bermain reguler yang Hübner butuhkan. Yang kedua adalah Middlesbrough. Dikutip dari Bola Sport, di bawah asuhan Michael Carrick, tim ini memiliki gaya bermain modern dengan penekanan pada build-up dari belakang, yang mana itu sesuai dengan kemampuan Hübner dalam hal distribusi bola. The Borough sendiri sering berada di papan atas Championship dan menargetkan promosi tiap musimnya, sehingga ini secara tak langsung akan memberikan panggung kompetitif untuk Hübner. Dengan bek tengah seperti Matt Clarke dan Derek Lenihan yang mulai menua, Hübner bisa menjadi opsi jangka panjang. Fleksibilitas untuk bermain sebagai bek kiri juga akan berguna dalam formasi Carrick yang sering menggunakan 3 bek. Yang ketiga ada Norwich City. Memiliki pengalaman mengembangkan pemain muda dan sering berada di papan atas Championship, Norwich City juga dikenal fleksibel dalam mengelola pemain dengan jadwal internasional. Yang mana itu juga penting untuk Hübner yang sering dipanggil timnas Indonesia. Nah, di tim ini Hübner bisa bersaing dengan bek tengah seperti Shane Duffy dan Grant Hanley yang mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama pada musim 2025-2026 karena usia. Selain itu, gaya bermain Norwich yang mengutamakan penguasaan bola akan membantu Hübner meningkatkan aspek teknisnya sebagai ball playing defending. Ya, bagaimanapun 3 tim tadi disinyalir memang yang paling pas buat Hübner, serta memang menaruh atensi pada pemain yang katanya akan jadi calon papa baru Dedek Kamari. Dan musim ini sendiri Hübner benar-benar rutin bermain pasca balik dari Jepang serta pulih dari cedera, yang mana ia udah mencatatkan 12 kali penampilan, serta kini berstatus sebagai kapten tim. Intinya, Justin Hübner adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang punya potensi bagus untuk mencapai top level di masa depan, asalkan dia nggak terganggu sama hal-hal non-teknis seperti cedera dan lain-lain. Di sisi lain ada sedikit kabar lanjutan soal Tristan Guier. Semua tahu kalau Tristan udah resmi dihubungi PSSI dan kemungkinan besar ia sangat antusias untuk membela Indonesia. Nah, Tristan sendiri kabarnya akan mengurus semuanya di Indonesia pada akhir Mei ketika kompetisi Eredivisie kelar. Dan sembari nunggu itu, Eliano Reinders kayaknya emang diberikan tugas khusus deh oleh PSSI buat mantau serta follow up terus. Pokoknya pepet terus deh gitu, kayak video terbaru ini. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas buat Justin Hübner pribadi, selesaikan dulu musim ini dengan baik. Baru setelah itu, pikirkan matang-matang mau gimana. Kalau mau memperpanjang kontrak sama Wolves, ya nggak apa-apa asalkan ada jaminan menit main. Tapi kalau enggak, ya nggak ada salahnya buat coba ke tim Championship yang udah ada minat. Atau misal mau main di League One, seperti Alkan Bagot juga nggak apa-apa. Karena kembali lagi yang penting adalah menit bermain reguler. Dan Inggris
Mau di divisi 2 ataupun 3, levelnya tetap tinggi. Jadi buat pemain muda, itu tetaplah bagus untuk menempa diri. Terus buat Tristan, dah pokoknya ditunggu gitu aja. Intinya buat semua elemen timnas, terus kerja keras karena persaingan pun pastinya akan jauh lebih ketat. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.